Pada sebuah perkampungan kecil Bani Israel, Qorun kecil tumbuh dalam kemiskinan. Rumahnya hanyalah sebuah gubuk sederhana pada pinggiran desa, dengan atap yang acap kali bocor serta dinding yang ringkih. Ayahnya seorang pengembala dan ibunya pembantu pada suatu tempat tinggal bangsawan yang memberinya upah buat keperluan makan sehari-hari. Suatu sore Qorun kecil duduk di sudut rumah yang gelap, memegang perutnya yang keroncongan. Ia menggenggam tangan ibunya yang kasar akibat pekerjaan berat. "Ibu, kapan kita akan makan lagi?" tanyanya menggunakan suara lirih. Ibunya tersenyum lemah meski matanya berkaca-kaca. "Kita harus bersabar, nak. Besok pagi ibu akan mencoba berbicara kepada majikan buat meminta sisa-sisa makanan. Buat kamu dan saudara-saudaramu makan. Jangan khawatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi rezeki bagi hambanya yang bersabar." Meskipun hidup pada kemiskinan, Qorun tumbuh menjadi anak yang rajin beribadah. Ia tak jarang membantu ayahnya menggembala, mencuci pakaian beserta ibunya, dan selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Kemiskinan mengajarinya nilai kerja keras, kesabaran, serta harapan. Waktu Qorun beranjak dewasa, dia dikenal memiliki suara yang bagus, serta kemampuan membaca kitab Taurat dengan penuh penghayatan. Suaranya yang merdu menarik perhatian Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, yang lalu mengajaknya buat belajar khusus kepada mereka. "Qorun, kau mempunyai bakat yang luar biasa," ujar Nabi Harun alaihissalam. "Suatu hari gunakanlah suaramu buat memberikan kebenaran dan mengajak orang-orang Bani Israel balik kepada Allah." "Saya merasa terhormat bisa belajar dari kalian berdua," jawab Qorun dengan penuh rasa syukur. Bersama Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, Qorun membantu berdakwah pada kalangan Bani Israel. Suaranya yang merdu waktu membaca Taurat bisa menggugah hati banyak orang, membuat mereka menangis dan terinspirasi buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski dihormati sebab suaranya yang merdu dan perannya pada dakwah, Qorun masih dilanda pada kesulitan ekonomi. Sehabis menikah dan mempunyai banyak anak, ia mulai merasa semakin sulit memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada suatu hari, Qorun menemui Nabi Musa alaihissalam di sebuah lembah yang hening. Dia menunggu sampai Nabi Musa selesai bermunajat. "Assalamualaikum, wahai sepupuku Musa," sapa Qorun dengan penuh hormat. "Waalaikumsalam, Qorun. Ada apa kau tiba menemuiku?" tanya Nabi Musa dengan lembut. Qorun menarik nafas panjang. "Wahai Musa, aku ingin memohon sesuatu kepadamu. Doakanlah aku supaya Allah memberiku kekayaan. Aku ingin membantu keluargaku keluar dari kemiskinan, serta aku berjanji akan memakai kekayaan itu buat mendukung dakwah kalian, serta membantu kaum Bani Israel." Nabi Musa alaihissalam menatap Qorun menggunakan tatapan penuh perhatian. "Qorun, ingatlah bahwa kekayaan merupakan ujian. Banyak orang yang tak sanggup menghadapi ujian ini. Apakah kau yakin bisa menjaga janjimu?" "Aku yakin, wahai Musa. Aku tidak akan melupakan Allah bila Dia memberiku kekayaan," jawab Qorun dengan penuh keyakinan. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan waktu yang sangat singkat, hanya beberapa bulan, Qorun mulai melihat kekayaannya bertambah. Ternak-ternaknya berkembang biak dengan cepat, panennya melimpah, dan ia mulai membeli emas, perak, batu rubi, batu permata, berlian, serta perhiasan lainnya. Kesuksesan Qorun membuat gudang-gudangnya penuh dengan harta. Orang-orang mulai mengenalnya menjadi salah satu orang terkaya di Bani Israel. Tetapi kekayaan itu mulai mengubah dirinya. Yang awalnya ia masih rajin beribadah, tetapi lama-kelamaan ibadahnya mulai berkurang. "Qorun, tidakkah kau ikut ibadah berjamaah?" tanya seorang tetangga. "Hari-hariku sibuk mengurus ternak, lagian juga aku mampu berdoa sendiri di rumah," jawab Qorun dengan nada acuh. Hari demi hari, Qorun semakin sibuk menggunakan hartanya. Dia mulai melupakan janjinya pada Nabi Musa, serta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kekayaannya terus bertambah, sikap Qorun berubah total. Ia menjadi sombong dan memandang rendah orang lain. "Seluruh harta yang aku miliki ini merupakan hasil kerja kerasku. Aku tidak perlu bergantung dengan siapapun, bahkan di Musa atau Tuhan sekalipun."
katanya dengan sombong kepada para pekerjanya. Tetangganya mulai memperhatikan perubahan ini. Mereka berbisik-bisik tentang Qorun yang dulunya rendah hati, rajin ibadah, tapi kini ia congkak. Qorun tidak peduli, dia terlalu sibuk memamerkan hartanya. Di suatu hari Nabi Musa datang menemuinya. Qorun, tidakkah kau lupa dengan janjimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kekayaan ini adalah ujian, bersyukurlah kepadanya, dan jangan lupakan kewajibanmu menjadi seorang hamba. Tegur Nabi Musa menggunakan penuh kelembutan. Tetapi Qorun hanya tertawa. Musa, aku berhasil sebab kecerdasanku, bukan karena doamu atau bantuan Tuhanmu. Jangan mengajariku bagaimana cara hidup. Mendengar itu, Nabi Musa hanya menghela nafas. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, Qorun, ucapnya sebelum pergi. Harta Qorun terus bertambah, namun dia semakin jauh dari Allah. Dia mulai berfoya-foya mengadakan pesta mewah, mengundang para bangsawan dan mengejek orang-orang miskin. Pada suatu pesta, seorang tamu bertanya, Qorun, bagaimana kau mampu begitu kaya? Qorun menjawab dengan arogan, ini semua sebab aku bekerja keras. Orang miskin tetap miskin sebab malas. Ucapan itu membuat banyak orang merasa terluka, namun mereka tidak berani melawan Qorun. Kekayaannya begitu melimpah ruah, sehingga kunci-kunci penyimpanan harta, bendanya sampai dipikul oleh beberapa orang yang kuat-kuat, sebab terlampau berat buat dibawa oleh satu orang. Allah berfirman, sesungguhnya Qorun ialah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta, yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah saat kaumnya mengatakan kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 76. Di lembah subur yang dikelilingi bukit-bukit hijau, Qorun berdiri memandangi ladang-ladang emasnya yang berkilauan di bawah sinar mentari. Gudang-gudang megah dengan pintu-pintu besar dari besi berdiri kokoh seperti benteng pertahanan. Kunci-kunci gudang itu begitu berat hingga diperlukan beberapa pria kekar buat membawanya. Para pekerja tampak sibuk memindahkan peti-peti berisi emas, perak, dan permata ke gudang-gudang Qorun. Aroma kekayaannya memenuhi udara, tetapi bagi Qorun kekayaannya ialah kebanggaan yang tidak terbendung. Ia acap kali memandang harta bendanya sembari bergumam sendiri. Ini semua akibat kerja keras dan kepintaranku. Tidak ada yang setara denganku. Namun kekayaan yang melimpah itu tidak hanya membuat Qorun puas, namun juga sombong. Ia mulai memandang rendah orang-orang di sekitarnya. Orang-orang miskin yang datang meminta bantuan kerap diusir dengan kata-kata kasar. Pergi dari sini, bentaknya suatu hari kepada seseorang ibu tua yang memohon sepotong roti buat anak-anaknya. Apakah aku bekerja keras buat memberi makan orang-orang seperti kalian? Pergilah dan carilah nasibmu sendiri. Ibu tua itu menunduk penuh kesedihan, air matanya menetes ke tanah. Allah tidak tidur Qorun, dia menyaksikan segalanya. Namun kata-kata itu hanya dianggap angin lalu oleh Qorun. Tidak cukup dengan kesombongannya, Qorun mulai memamerkan kekayaannya menggunakan cara yang mencolok. Suatu hari ia menetapkan untuk mengadakan pawai besar di tengah kota. Kereta-kereta kuda dihias menggunakan emas, dan para pembantunya mengenakan pakaian sutra yang dihiasi perhiasan mahal. Qorun sendiri tampil menggunakan pakaian berkilauan yang memantulkan sinar mentari, membuatnya terlihat mirip raja berjalan dalam bulat cahaya. Di sepanjang jalan orang-orang berkumpul buat menyaksikan pemandangan itu. Bisik-bisik penuh iri terdengar dari kerumunan. Lihatlah kekayaan Qorun, ujar seseorang laki-laki. Betapa beruntungnya ia. Andai aku memiliki setengah dari apa yang ia miliki, hidupku pasti sempurna. Tetapi tidak semua orang tergiur oleh pawai tersebut. Seorang lelaki tua bijak berdiri di tepi jalan memandang pawai itu menggunakan paras serius. Kekayaan ini bukan berkat, akan tetapi ujian, gumamnya. Bila Qorun tak sadar, ujian ini bisa menjadi kehancurannya. Setiap malam sehabis pawai, Qorun duduk pada ruang pribadinya yang penuh dengan perhiasan.
Ia menghitung hartanya dengan penuh kepuasan tanpa menyadari bahwa ia semakin jauh dari rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu pagi yang cerah, Nabi Musa alaihi salam datang kembali ke rumah Qarun. Rumah itu seperti istana dengan gerbang tinggi yang dijaga oleh para pengawal. Sesudah melewati penjagaan ketat, Nabi Musa akhirnya diizinkan masuk. Qarun menyambut Nabi Musa dengan senyum sinis. "Apa yang membawamu ke sini lagi, Musa?" tanyanya sambil duduk pada atas kursi emas. "Apakah kau ingin mengajarkan sesuatu tentang zakat lagi?" Nabi Musa tetap tenang. Dengan suara lembut namun penuh ketegasan ia berkata, "Qarun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberimu kekayaan yang melimpah menjadi ujian, bukan untuk dibanggakan. Apakah kau lupa bahwa kau bagian dari kaumku? Bukankah kau seharusnya memakai kekayaanmu buat membantu mereka yang membutuhkan?" Qarun tertawa keras. "Kaummu, mereka hanyalah beban. Aku mendapatkan semua ini dengan kerja keras dan keahlianku sendiri. Mengapa aku harus berbagi dengan mereka?" Nabi Musa menatap Qarun dengan penuh iba. "Apakah kau lupa bahwa segala sesuatu berasal dari Allah? Kekayaanmu hanyalah titipan. Kau diminta buat bersyukur serta berbagi, bukan buat bersikap arogan." Qarun berdiri, wajahnya memerah sebab marah. "Cukup Musa, aku tak butuh nasihatmu. Semua ini adalah karena usahaku, bukan dari Tuhanmu." Nabi Musa menghela nafas panjang. "Qarun, aku memperingatkanmu, kesombonganmu akan membawa kehancuran. Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri dan melupakan hak orang lain." Tetapi Qarun tidak peduli. Dia justru mengeraskan hatinya. Pada benaknya dia merasa bahwa dirinya lebih pintar, serta lebih hebat daripada siapapun termasuk Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Serta carilah di apa yang sudah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Serta janganlah engkau melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Al-Quran Surah Al-Qasas, ayat 77. Setelah Nabi Musa pulang, beberapa tetua berasal kaum Bani Israel mendatangi Qarun. Mereka mencoba menasehatinya dengan cara yang lebih halus. "Qarun," ujar salah satu dari mereka, "kekayaanmu mampu menjadi jalan menuju kebahagiaan dunia serta akhirat. Bila kau menggunakannya dengan benar, berbagi tidak akan membuatmu miskin. Sebaliknya itu akan memberimu keberkahan." Namun Qarun hanya tersenyum dingin. "Kalian tidak mengerti, kekayaan ini ialah buktiku bahwa aku lebih unggul. Aku tidak akan membuang-buang hartaku buat orang-orang yang lemah." Tetua itu menundukkan kepala, kecewa, sebab Qarun tak mendengarkan. "Semoga Allah membuka hatimu sebelum terlambat," ucapnya sebelum pergi. Qarun ternyata tidak dapat menerima nasihat-nasihat itu. Bahkan dia tidak mengakui bahwa segala kekayaan yang dimilikinya merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Qarun berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang terdapat padaku, dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah benar-benar telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, serta lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya pada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 78. Pada suatu malam Qarun bermimpi. Pada mimpinya ia melihat dirinya berdiri pada tengah gurun yang tandus. Seluruh kekayaannya hilang, serta ia dikelilingi oleh suara-suara yang memanggil namanya menggunakan nada penuh amarah. "Qarun, di mana hartamu itu kini? Apa yang kau bawa untuk akhirat?" Dia terbangun dengan keringat dingin membasahi wajahnya, tetapi ia mengabaikan mimpi itu dan melanjutkan hidupnya yang penuh kemewahan. Pada hatinya ia meyakini bahwa semua itu hanyalah permainan pikirannya. Tetapi kata-kata Nabi Musa terus terngiang di telinganya, "Kesombonganmu akan membawa kehancuran Qarun." Pagi itu, suasana pasar di kota Bani Israel berjalan seperti biasa. Para pedagang sibuk menawarkan barang dagangannya, sementara para pembeli tawar-menawar harga, tetapi mendadak bunyi gemerincing logam serta derap langkah kuda mengalihkan perhatian mereka.
lagi serta lagi Qarun memamerkan hartanya demi menerima pengakuan lebih dan pujian. Ia datang, Qarun datang. Teriak seseorang anak kecil di sudut pasar, membentuk orang-orang segera berkumpul pada sisi jalan utama. Qarun melintas menggunakan rombongan besar, dia duduk di atas kereta glamor yang dihias emas serta perak. Sementara beberapa pelayan mengikuti pada belakangnya, memikul peti-peti besar penuh koin emas. Qarun sendiri mengenakan sandang yang terbuat dari sutra terhalus. Dihiasi perhiasan berlian, serta batu permata, membuatnya tampak seperti seorang raja. Rumahnya meskipun dia bukan penguasa, lebih besar dan megah dibandingkan istana para pemimpin Bani Israel. Lihatlah hartanya. Seseorang perempuan muda berbisik penuh kekaguman. Andai aku bisa mempunyai 1/10 dari kekayaannya, hidupku sempurna, jauh lebih baik. Mereka hanya dapat menggigit jari sambil berkhayal, alangkah enaknya jika dapat hidup seperti Qarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka keluarlah Qarun pada kaumnya pada kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang sudah diberikan pada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 79. Seorang pria tua yang mendengar gumaman itu menggelengkan kepala. Hati-hati menggunakan harta munak, kekayaan yang melimpah tanpa rasa syukur hanya akan membawa kehancuran. Akan tetapi, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan tidak terpengaruh seperti kelompok di atas, karena mereka mengerti bahwa harta hanyalah alat bukan tujuan. Apalah harta kekayaan yang melimpah-limpah, jikalau tidak terdapat iman dan amal saleh. Untuk itu mereka menasihati kelompok masyarakat yang terpengaruh, serta berangan-angan ingin seperti Qarun. Allah berfirman, berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman serta beramal saleh, serta tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 80. Namun, sebagian besar orang justru iri melihat kemewahan. Mereka tidak peduli diperingatkan pria tua itu. Bahkan beberapa orang diam-diam berharap dapat bertukar nasib dengan Qarun. Ketika rombongan Qarun berhenti pada tengah pasar, dia turun dari kereta dengan langkah sombong. Lihatlah, serunya menggunakan suara lantang. Ini semua adalah hasil kerja keras dan kecerdasanku. Aku menguasai perdagangan. Aku tahu cara mengelola kekayaan. Inilah hasilnya. Apakah kalian mampu menyaingiku? Beberapa orang di pasar saling berpandangan. Tidak terdapat yang berani menjawab. Meskipun pada hati mereka terdapat ada rasa marah, tetapi seorang pria bernama Yasar yang dikenal bijaksana memberanikan diri, berbicara. Qarun, pungkasnya menggunakan suara tegas. Kekayaanmu hanyalah titipan dari Allah. Bukankah lebih baik jika kau bersyukur serta memberikan sebagian hartamu pada yang membutuhkan? Jangan sampai hartamu menjadi sebab dari kehancuranmu. Mata Qarun menyipit dan wajahnya berubah sinis. Titipan dari Allah, tidak ada yang memberi aku harta ini selain diriku sendiri. Kau dan orang-orang miskin sepertimu hanya iri, karena kalian tidak bekerja keras. Kesombonganmu akan membawa petaka balas Yasar. Suaranya tetap tenang. Allah tidak menyukai orang yang sombong serta kikir. Namun Qarun hanya tertawa. Pergilah dari hadapanku. Aku tidak butuh nasihat dari orang rendahan sepertimu. Dengan angkuh Qarun naik kembali ke keretanya, dia memberi isyarat pada kusir, buat melanjutkan perjalanan meninggalkan kerumunan yang mulai berbisik-bisik penuh ketidakpuasan. Saat tiba pada rumahnya yang megah, Qarun disambut oleh para pelayannya. Qarun memasuki aula utama, di mana para pembantunya telah menyiapkan makanan terbaik. Salah satu pembantunya memberanikan diri mendekati Qarun sesudah rombongan tamu bubar. Tuan Qarun, kata pembantunya dengan nada hati-hati. Mohon maaf, bila saya lancang, saya khawatir pameran kekayaan mirip tadi mampu mengakibatkan kecemburuan dan kebencian pada hati warga. Qarun mendengus mengangkat cawan emasnya. Hai, kau hanya seorang pembantuku.
Kau terlalu risih. Aku tidak peduli apa yang orang-orang pikirkan. Jika mereka cemburu, itu perkara mereka, bukan masalahku. Aku berhak menikmati hasil dari kerja kerasku sendiri. Pembantu tersebut terdiam, tetapi hatinya dipenuhi rasa takut. Ia tahu bahwa kesombongan Korun semakin lama semakin besar, serta dia khawatir Korun akan segera menuai akibat dari tindakannya. Pagi itu angin bertiup kencang di kota Bani Israel, seolah membawa tanda buru. Pasar yang umumnya ramai sekarang lebih sepi, sebab kebanyakan penduduk mendengar desas-desus bahwa Nabi Musa alaihissalam kembali mendatangi Qarun buat memperingatinya. Di rumahnya yang megah, Qarun duduk di singgasana berhias emas menghadap hidangan yang melimpah. Dinding-dinding rumahnya dihiasi goresan-goresan mahal, dan lantainya yang terbuat dari marmer berkilauan memantulkan cahaya dari lilin-lilin besar. Qarun tengah berbicara dengan salah satu pelayannya ketika bunyi ketukan keras terdengar di pintu utama. "Siapa itu?" Qarun bertanya, menggunakan nada kasar. "Tuan Musa terdapat di luar, ia ingin berbicara dengan Anda." Jawab seseorang pelayan menggunakan nada takut-takut. Qarun menghela nafas panjang, lalu melambaikan tangan. "Biarkan dia masuk, meskipun saya yakin dia hanya akan mengulangi ceramahnya seperti biasa." Nabi Musa alaihissalam masuk dengan hening, wajahnya memancarkan ketegasan, tetapi juga terdapat rasa duka pada matanya. Beliau tahu bahwa ini mungkin peringatan terakhirnya buat Qarun. "Qarun," Nabi Musa alaihissalam memulai menggunakan suara tegas namun lembut. "Aku tiba dengan peringatan terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaanmu yang melimpah adalah ujian, bukan hak buat sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta engkau bertaubat serta menggunakan hartamu buat kebaikan. Aku tiba dengan peringatan terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaanmu yang melimpah adalah ujian, bukan hak buat sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta engkau bertaubat serta menggunakan hartamu buat kebaikan." Qarun berdiri dari singgasananya, tatapannya penuh rasa jengkel. "Musa, aku telah bosan mendengar kata-katamu. Apa yang aku miliki ini merupakan akibat jerih payahku sendiri, bukan Tuhan yang memberiku harta ini. Pergi dan jangan pernah kembali ke rumahku." Nabi Musa alaihissalam menarik nafas dalam-dalam. "Qarun, aku memohon kepadamu untuk tidak terus melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Maha Kuasa. Jika engkau tetap keras kepala, kau akan melihat kekuasaannya menggunakan cara yang tidak kau harapkan." Namun Qarun hanya tertawa keras. "Kekuasaannya, aku tidak takut, rumahku kuat, hartaku banyak, serta aku memiliki segalanya. Apa yang bisa Tuhanmu lakukan kepadaku, Musa?" Memandangnya dengan tatapan tajam. "Kau akan memahami segera, Qarun, saat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Tidak ada yang bisa melindungimu, tidak kekayaanmu, tidak rumahmu, bahkan tidak pengikutmu." Musa berbalik dan meninggalkan rumah itu. Tanpa menoleh lagi, hatinya berat, tetapi dia memahami bahwa Qarun telah menutup pintu bagi peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu langit yang umumnya cerah mendadak berubah gelap. Angin yang awalnya lembut kini kencang membawa debu dan pasir ke semua kota. Orang-orang mulai merasa gelisah, namun mereka tidak memahami apa yang sebenarnya akan terjadi. Di rumahnya, Qarun sibuk menghitung koin emas pada salah satu gudangnya. Gudang itu begitu besar sehingga terlihat seperti istana kecil penuh dengan peti-peti berisi harta. Ia tersenyum puas membayangkan betapa kayanya dirinya dibandingkan siapapun di kota itu. Tiba-tiba bumi mulai bergetar. Di awalnya, getaran itu ringan seperti gempa kecil. Tetapi beberapa saat kemudian, guncangan menjadi lebih kuat. Dinding-dinding rumah Qarun mulai retak, dan barang-barang mewahnya jatuh ke lantai. "Apa ini?" Qarun berteriak. Wajahnya pucat, para pelayannya berlari panik mencoba menyelamatkan diri. "Tuan, tanahnya retak, kita harus keluar dari sini." Namun sebelum mereka sempat melangkah, tanah di bawah tempat tinggal Qarun mulai terbuka. Lubang besar muncul menelan lantai marmer, dan seluruh yang ada di atasnya. Gudang-gudang harta Qarun yang berada di dekat rumahnya ikut terguncang. Peti-peti emas, perak, dan permata berjatuhan ke lubang besar yang semakin terbuka lebar.
"Tidak harta-hartaku, jangan ambil hartaku." Korun berteriak sampai suaranya serak. Tetapi bumi seperti menelannya perlahan beserta tempat tinggal, gudang-gudang harta, serta seluruh hartanya yang lain. Waktu tubuh Korun tersedot ke tanah, jeritannya terdengar di seluruh kota, membentuk bulu kuduk seluruh orang yang mendengarnya berdiri ngeri. Orang-orang yang menyaksikan insiden itu dari kejauhan hanya mampu terpaku. Mereka melihat tempat tinggal Korun yang dulu megah, seperti istana kini lenyap tanpa jejak. Tanah yang menelan tempat tinggal Korun itu mulai menutup, seolah tidak pernah ada apapun di sekitar itu. Subhanallah. Bisik seorang laki-laki tua menggunakan wajah pucat. Allah benar-benar memperlihatkan kekuasaannya. Seorang perempuan yang dulu iri dengan kekayaan Korun, menangis tersedu-sedu. "Aku dulu ingin menjadi seperti dia, akan tetapi lihatlah apa yang terjadi padanya. Kekayaannya tidak bisa menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Musa berdiri di tengah kerumunan, memandang tanah tempat rumah Korun pernah berdiri. Beliau berkata menggunakan suara lantang, "Inilah dampak dari kesombongan dan kekikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang sombong. Semoga insiden ini menjadi pelajaran bagi kita." Seluruh penduduk kota itu menundukkan kepala, merenungkan kata-kata Nabi Musa. Tidak ada yang berani berbicara, sebab mereka memahami bahwa mereka baru saja menyaksikan salah satu bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehabis Korun mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu, segera saja golongan warga yang tadinya berangan-angan ingin mendapatkan kekayaan dan kemegahan seperti Korun mengurungkannya. Mereka sadar bahwa harta kekayaan yang melimpah-limpah bukanlah jaminan untuk selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya keridhaannya lah yang bisa menyelamatkan. Mereka juga menyadari bahwa manusia tidak bisa menafikan izin serta restu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada menerima harta kekayaan, sebab Allah lah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Jika bukan karena lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata mereka, tentu mereka akan ikut binasa seperti Qarun tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, serta jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu berkata, "Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 82. Kisah Qarun terus diceritakan dari generasi ke generasi menjadi peringatan, rumahnya yang megah, gudang-gudangnya yang penuh harta, dan kesombongannya yang melangit. Sekarang hanya tinggal kenangan. Penduduk kota Bani Israel belajar bahwa kekayaan artinya ujian, bukan alasan buat sombong. Sesungguhnya Allah Maha Adil, ujar seseorang ulama di suatu hari. Dia memberikan kekayaan pada siapa yang Dia kehendaki, tetapi Dia juga bisa mengambilnya kapan saja. Jangan pernah lupa buat bersyukur dan memakai nikmat yang diberikannya buat kebaikan. Begitulah Qarun menjadi simbol kesombongan serta dampak buruk yang menyertainya. Dimanapun namanya disebut, orang-orang akan teringat akan nasibnya yang tenggelam bersama hartanya di dalam perut bumi. Azab Allah nyata, dan siapapun yang menantangnya akan merasakan akibatnya.